Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eva Vevalia Parhusip, NIM N1A117049, kelas 6D Epidemiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi regresi logistik ganda model prediksi. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi regresi logistik ganda model prediksi. Pertama-tama, mari kita buka aplikasi SPSS yang telah ada data. Di sini saya menggunakan data BBLR. Pada penelitian ini, kita akan mengetahui tentang hubungan antara umur ibu, ras, riwayat hipertensi, riwayat kelainan uterus, frekuensi pemeriksaan, riwayat merokok, dan riwayat prematur dengan kejadian BBLR. Uji yang pertama yaitu seleksi bivariat. Variabel independen dilakukan analisis bivariat dengan variabel dependen. Bila hasil bivariat menghasilkan p-value kurang dari 0,25, maka variabel tersebut langsung masuk tahap multivariat. Untuk variabel independen yang hasil bivariatnya menghasilkan p-value lebih dari 0,25, namun secara substansi penting, maka variabel tersebut dapat dimasukkan dalam model multivariat. Seleksi bivariat menggunakan uji regresi logistik sederhana. Uji yang pertama yaitu analisis bivariat antara umur dengan BBLR. Yang pertama, klik Analyze, pilih regresi, klik binary logistik, maka akan muncul tabel seperti ini. Pada kotak dependen, kita akan mengisi variabel yaitu berat bayi lahir rendah. Pada kotak kovariat, kita akan mengisi umur ibu. Selanjutnya kita klik option, klik CI, klik continue, klik OK. Maka hasilnya sebagai berikut. Dari hasil output, pada tampilan blok 1 didapatkan hasil omnibus test pada bagian blok dengan p-value 0,097. Berarti variabel umur p-value-nya kurang dari 0,25, sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis XPB, yaitu sebesar 0,950 atau 95%, CI sama dengan 0,89 sampai 1,01. Selanjutnya kita akan melakukan analisis yang kedua, yaitu analisis bivariat antara ras dengan BBLR. Pertama-tama, pilih Analyze, pilih regresi, klik binary logistik, maka akan muncul dialog yang seperti ini. Pada kotak dependen, kita isi dengan berat badan bayi lahir rendah. Pada kotak kovariat, kita akan isi dengan ras atau suku bangsa. Pada variabel ras, berjenis kategorik dengan isi lebih dari 2 nilai, tepatnya 3 kelompok, yaitu ras, kulit putih dan hitam, dan lain-lainnya. Klik tombol kategorikal, pindahkan ras ke kotak kategorikal kovariat. Klik first, klik change,
Klik Continuous kembali ke dialog sebelumnya. Klik OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Hasil uji didapatkan p-value 0,087, berarti p-value kurang dari 0,25, sehingga variabel ras dapat lanjut ke multivariat. Dari output dapat diketahui juga nilai OR dummy. Terlihat ada dua nilai OR, yaitu OR untuk ras 1 dengan nilai 2,328. Artinya, ras kulit hitam akan berisiko bayinya BBLR sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. OR untuk ras yang kedua, risiko bayi BBLR sebesar 1,889 kali lebih tinggi dibanding ras kulit putih. Analisis yang ketiga yaitu analisis bivariat antara hipertensi dengan BBLR. Pertama, pilih analyze, pilih regression, klik binary logistik, maka akan muncul dialog dengan dependen dan covariat. Pada kotak dependen isi dengan berat bayi lahir rendah. Pada kotak covariat isi dengan apakah ibu hipertensi. Selanjutnya, klik option, klik CI, klik continue untuk kembali ke kotak dialog, klik OK, maka hasilnya sebagai berikut. Hasil uji didapatkan p-value sebesar 0,045 atau p-value lebih kecil dari 0,25, yang berarti masuk ke dalam multivariat. Analisis keempat yaitu analisis bivariat antara kelainan uterus dengan BBLR. Pertama, klik analyze, pilih regression, klik binary logistik, maka akan muncul kotak dialog seperti berikut. Pada kotak dependen, masukkan berat bayi lahir rendah. Pada kotak covariat, pilih uterus mengalami kelainan. Klik option, klik CI, klik continue untuk kembali ke dialog sebelumnya, klik OK, maka akan muncul hasil sebagai berikut. Hasil p-value yaitu 0,024 atau p-value lebih kecil dari 0,25, maka variabel kelainan uterus dapat lanjut ke multivariat. Analisis yang kelima yaitu analisis bivariat antara periksa kehamilan dengan BBLR. Pertama, pilih analyze, pilih regression, klik binary logistik, maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Pada kotak dependen, kita isi dengan berat bayi lahir rendah. Pada kotak covariat, kita isi dengan
frekuensi antenatal atau periksa kehamilan. Klik option, klik CI, klik continue untuk kembali ke dialog sebelumnya, klik OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Hasil uji p-value yaitu 0,379 atau p-value lebih besar dari 0,25, sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun, karena secara substansi variabel periksa kehamilan sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Analisis keenam yaitu analisis bivariat antara merokok dengan BBLR. Pertama, pilih Analyze, pilih Regression, klik Binary Logistic, maka akan muncul dialog sebagai berikut. Pada kotak dependen, kita isi dengan berat bayi lahir rendah. Pada kotak kovariat, kita isi dengan apakah ibu perokok. Pilih option, klik CI, klik continue untuk kembali ke dialog sebelumnya. Klik OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Hasil analisis bivariat didapatkan nilai p-values yaitu 0,027 atau kurang dari 0,25. Dengan demikian, variabel merokok dapat masuk ke multivariat. Analisis yang ketujuh yaitu analisis bivariat antara prematur dengan BBLR. Pertama, pilih Analyze, pilih Regression, klik Binary Logistic, maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Pada kotak dependen, kita isi dengan berat bayi lahir rendah. Pada kotak kovariat, kita isi dengan riwayat melahirkan prematur. Klik option, klik CI, klik continue untuk kembali ke dialog sebelumnya. Klik OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Hasil analisis didapatkan p-value sebesar 0,0009, berarti kurang dari 0,25, sehingga variabel riwayat adanya prematur dapat masuk ke multivariat. Pada tampilan ini, kita dapat melihat hasil seleksi bivariat. Dengan variabel umur, p-value sebesar 0,097. Pada variabel ras, p-value sebesar 0,082. Pada variabel hipertensi, p-value 0,045. Pada variabel kelainan uterus, p-value sebesar 0,024. Pada variabel periksa hamil, p-value sebesar 0,379. Pada variabel merokok, p-value sebesar 0,027. Pada variabel prematur, p-value sebesar 0,009. Nah, hasil seleksi bivariat semua variabel menghasilkan p-value lebih kecil dari
0,25 yang dimana hanya periksa kehamilan yang p-value-nya lebih besar dari 0,25. Namun, variabel periksa hamil tetap dianalisis multivariat oleh karena secara substansi periksa hamil merupakan variabel yang sangat penting berhubungan dengan kejadian BBLR. Pemodelan multivariat. Selanjutnya, kita akan lakukan analisis multivariat ke-6 variabel tersebut dengan kejadian BBLR. Yang pertama, lakukan pemilihan variabel yang berhubungan signifikan dengan variabel dependen. Pilih analyze, pilih regression, klik binary logistik, maka akan muncul dialog sebagai berikut. Pada kotak dependen, kita isi dengan berat bayi lahir rendah. Pada kotak kovariat, kita isi dengan umur ibu, ras atau suku bangsa, apakah ibu perokok, riwayat melahirkan prematur, apakah ibu hipertensi, uterus mengalami kelainan, frekuensi antenatal. Untuk race, jangan lupa lakukan dummy. Kita klik kategorikal, kita pindahkan ras atau suku bangsa ke kotak kategorikal kovariat. Klik first, klik change, klik continue. Selanjutnya, pilih option, klik CI, klik continue untuk kembali ke dialog sebelumnya. Klik OK. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Dari hasil analisis berikut, terlihat ada 4 variabel yang p-value-nya lebih besar dari 0,05, yaitu umur, prematur, kelainan uterus, dan kunjungan antenatal. Dan yang terbesar adalah kunjungan antenatal atau periksa kehamilan. Sehingga pemodelan selanjutnya variabel pemeriksa kehamilan dikeluarkan dari model. Pada pemodelan selanjutnya variabel kunjungan pemeriksa kehamilan atau frekuensi antenatal akan kita keluarkan dari model yang sebelumnya dengan menggunakan langkah yang sama. Pilih analyze, pilih regression, klik binary logistik. Nah, akan muncul dialog sebagai berikut, yaitu dialog yang sebelumnya. Di sini kita akan mengeluarkan kunjungan pemeriksa kehamilan dari kotak kovariat. Klik OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Setelah kunjungan pemeriksa kehamilan dikeluarkan, kita dapat melihat perubahan nilai OR untuk variabel umur, ras, rokok, prematur, hipertensi, dan kelainan uterus. Dengan hasil perbandingan OR yang sebelumnya, terlihat tidak ada nilai yang
lebih dari 10%. Dengan demikian, dikeluarkan dalam model. Selanjutnya, variabel yang terbesar p-value-nya adalah umur. Dengan demikian, dikeluarkan dari model. Dan kita untuk melihat hasilnya, kita lakukan langkah-langkah berikut. Pilih analyze, pilih regression, klik binary logistik, maka akan muncul dialog sebagai berikut, yaitu dialog yang sebelumnya. Di sini kita akan mengeluarkan umur dari kotak covariat. Klik OK. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Setelah variabel umur dikeluarkan, maka kita cek lagi perubahan OR untuk variabel yang masih aktif di model. Dari analisis perbandingan OR, ternyata perubahannya kurang dari 10%. Dengan demikian, variabel umur dikeluarkan dari model. Langkah selanjutnya, mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih besar dari 0,05. Dari analisis perbandingan OR, ternyata perubahannya kurang dari 10%. Dengan demikian, variabel umur kita keluarkan dari model. Langkah selanjutnya mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih besar dari 0,05. Variabel prematur dikeluarkan dari model, sehingga kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pilih analyze, pilih regression, klik binary logistik, prematur kita keluarkan dari kotak covariat. Klik OK. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, setelah prematur kita keluarkan, kita lihat perubahan OR-nya. Ternyata setelah prematur dikeluarkan, OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah lebih besar 10%. Dengan demikian, variabel prematur dimasukkan kembali dalam model. Kemudian, variabel kelainan uterus kita keluarkan dalam model karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Untuk melihat hasilnya, kita lakukan langkah sebagai berikut. Pilih analyze, pilih regression, klik binary logistik, klik UI atau kelainan uterus. Kita keluarkan dari kotak covariat. Klik OK. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kita lihat kembali perubahan nilai OR setelah variabel kelainan uterus kita keluarkan. Setelah dilakukan perbandingan OR, ternyata variabel hipertensi
berubah lebih besar dari 10%. Dengan demikian, variabel UI atau kelainan uterus masuk kembali dalam mode. Akhirnya, model yang dihasilkan, untuk mendapatkan hasilnya, kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pilih Analyze, pilih Regression, klik Binary Logistic, maka akan kembali ke dialog yang sebelumnya. Maka variabel uterus mengalami kelainan atau UI kita masukkan kembali ke kotak kovariat. Klik OK. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan uji interaksi. Uji interaksi dilakukan pada variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Kalau memang tidak ada, tidak perlu dilakukan uji interaksi. Dalam kasus sekarang, misalkan, kita duga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Maka, langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu pilih Analyze, pilih Regression, klik Binary Logistic, maka akan muncul dialog sebagai berikut. Pada kotak dependen, kita isi dengan berat bayi lahir rendah. Pada kotak kovariat, kita isi dengan ras atau suku bangsa, apakah ibu perokok, riwayat melahirkan prematur, apakah ibu hipertensi, dan uterus mengalami kelainan. Jangan lupa bahwa ras dummy. Klik kategorikal, ras atau suku bangsa kita pindahkan ke kotak kategorikal kovariat. Klik First, klik Change, klik Continue. Klik Next. Kita isi dengan rokok HT ke kotak kovariat. Maka kita klik OK. Maka hasilnya adalah sebagai berikut dan dapat kita lihat pada bagian blok 2. Pada output bagian blok 2 ini, metode sama dengan enter, terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value sama dengan 0,994. Pada output bagian blok 2, yaitu metode sama dengan enter, terlihat hasil uji omnibus test memperlihatkan p-value sama dengan 0,994. Berarti lebih besar dari 0,05. Yang berarti tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, pemodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa ada interaksi. Nah, pada slide ini kita dapat melihat yaitu model akhir.
Interpretasi. Model regresi logistik hanya dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat kohort, sedangkan untuk penelitian yang bersifat cross-seksional atau case control, interpretasi yang dapat dilakukan hanya menjelaskan nilai OR atau XPB pada masing-masing variabel. Oleh karena analisisnya multivariat, maka nilai OR-nya sudah terkontrol atau adjust oleh variabel lain yang ada dalam model. Dari analisis multivariat, ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus sebagai variabel confounding. Hasil analisis didapatkan odds ratio atau OR dari variabel hipertensi adalah 3,9. Artinya, ibu yang menderita hipertensi akan melahirkan bayi BBLR sebesar 4 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menderita hipertensi setelah dikontrol variabel ras, merokok, prematur, dan kelainan uterus. Secara sama dapat diinterpretasikan untuk variabel yang lain. Untuk melihat variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen, dilihat dari XPB. Untuk variabel yang signifikan, semakin besar nilai XPB, berarti semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam data ini, berarti hipertensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kejadian bayi BBLR. Sekian penjelasan saya.